Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kepada Bapak Sri Wahono selaku Ketua Umum Ketua Pelaksana Dikdar Umum, yang kami hormati Ibu Triwinarsih selaku pemateri kita pada hari ini atau presenter kita dari SMKN 2 Blitar. Yang kami hormati Bapak Moderator, Bapak Tamsiruddin SPD dari SMPN 1 Parepare, dan yang terhormat Bapak Instruktur kita, Bapak Albi Rudiwan MPD dari Min 3 Kota Padang. Sedangkan saya sendiri, nama saya Fitis Ismail Arafat dari SDN 2 Dewan Trenggalek, Jawa Timur. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi beberapa profil singkat dari kami tim penyaji. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Tamsuddin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Bu Tri. Sebelumnya mari kita membuka kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum saya membacakan kurikulum vitae dari pemateri, saya akan menyampaikan beberapa aturan dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama, saya ingatkan kembali kepada semua peserta agar memute audio masing-masing demi kelancaran presentasi dari Bu Tri nantinya. Kemudian yang kedua, tentang kegiatan presentasi kita ini terdiri atas 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu presentasi dari pemateri 30 menit, kemudian tanya jawab selama 30 menit juga. Kemudian selanjutnya, adapun kurikulum vitae dari pemateri kita yaitu nama lengkap Triwinarsih SPD, tempat dan tanggal lahir Blitar 2 Juni 1976, alamat Jalan Kalimas nomor 157 Kota Blitar, Jawa Timur, pekerjaan guru, alamat instansi asal instansi SMK Negeri 2 Blitar, pendidikan terakhir S1 Administratif Perkantoran Universitas Negeri Malang, lulus tahun 1999. Itulah kurikulum vitae dari pemateri kita hari ini. Selanjutnya, marilah kita menyimak bersama-sama pemaparan dari Ibu Tri. Kepada Ibu Tri, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Tamsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa berkat limpahan taufik dan hidayahnya kita bisa bertemu di forum kegiatan video conference dalam rangka kegiatan diklat daring guru mengajar Nusantara. Yang saya hormati Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang terhormat Bapak Albi Rudiwan selaku instruktur. Yang saya hormati Bapak Titis Ismail Arafat dan Bapak Tamsiruddin sebagai host dan sebagai moderator. Sebelum kita mulai, di sini saya mohon izin nanti untuk menyampaikan materi berkaitan dengan mengetik 10 jari. Jadi kegiatan mengetik 10 jari ini diberikan kepada anak SMK program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menunggu dari Bapak Bos menjadikan saya presenter,
Barangkali yang memiliki laptop bisa nanti mempraktekkan apa yang akan saya pandu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini baru bisa. Mohon bersabar Bapak Ibu, kendala jaringan dari Pak Titis. Bagaimana? Apakah tayangan saya sudah tampil? Sudah Ibu, silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan menyampaikan materi mengetik 10 jari. Materi mengetik 10 jari ini saya buat sebagai media pembelajaran menggunakan aplikasi SAC. Halo, mohon Pak Titis untuk mic-nya di lecture aja. Masuk ke materi. Yang pertama, materinya sikap yang benar pada waktu mengetik. Yang kedua, metode mengetik. Yang ketiga, penguasaan tools. Saya akan menjelaskan satu persatu secara berurutan, yaitu sikap yang benar pada waktu mengetik. Sikap yang benar pada waktu mengetik seperti terdapat pada gambar di layar. Di situ ada seorang pengetik dengan posisi tubuh yang ergonomis, duduk dengan tegap, pandangan mata pada naskah, jari-jarinya selalu siap pada keyboard, sedangkan kakinya menapak pada lantai. Nanti akan secara detail saya jelaskan pada tayangan berikutnya. Sikap yang benar waktu mengetik, yang pertama kita lihat posisi tubuhnya terlebih dahulu ketika di depan komputer. Posisi tubuh kalau dilihat pada gambar ini menunjukkan posisi duduk yang tegap. Untuk pandangan mata terhadap layar monitor itu sekitar 45 sampai dengan 70 cm atau 18 sampai 28 inci. Posisi kepala dan leher. Mungkin Bapak Ibu bisa mempraktekkan kerja. Pada saat bekerja dengan komputer, posisi kepala dan leher harus tegak, dengan wajah menghadap langsung ke layar monitor. Leher tidak boleh membungkuk atau menengadah, karena hal ini dapat menyebabkan sakit pada leher. Posisi badan. Badan pada posisi tegak di depan komputer dan jarak pandang antara mata dan monitor sekitar 45 sampai 70 cm. Posisi punggung. Posisi punggung yang baik saat menggunakan komputer adalah posisi punggung yang tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan, tidak membungkuk dan tidak bersandar terlalu miring ke belakang. Untuk mendapatkan posisi punggung yang baik, seharusnya ditunjang dengan tempat duduk yang baik dan nyaman. Posisi pundak. Untuk posisi pundak yang baik adalah posisi pundak yang tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Bila otot-otot di bahu masih terasa tegang, ini berarti posisi pundak belum benar. Posisi lengan dan siku. Posisi lengan yang baik adalah apabila dapat mengetik dan menggunakan mouse yang nyaman. Posisi kaki. Pada saat bekerja dengan komputer, kaki harus dapat diletakkan di lantai atau sandaran kaki dengan seluruh tapak kaki menyentuh di lantai, dan siku yang membentuk sudut tidak kurang dari 90 derajat. Posisi jari-jari tangan.
Pada saat akan mengetik, usahakan posisi jari-jari tangan selalu berada pada touch basis. Touch basis itu apa? Nanti akan saya jelaskan di tayangan berikutnya. Sedangkan pada waktu mengetik, tombol-tombol yang lain harus sesuai dengan fungsi semua jari, baik kiri maupun kanan. Kemudian posisi komputer, di sini pada waktu mengetik posisi komputer sebagaimana terlihat pada gambar dengan jarak yang ada pada gambar. Saya tidak jelaskan lebih lanjut, bisa diamati. Sedangkan untuk penggunaan mouse, di sini ada perbandingan gambar yang sebelah kiri itu posisi memegang mouse yang salah. Sedangkan yang sebelah kanan ini posisi memegang mouse yang benar. Jadi bisa nanti dipraktekkan supaya jari tangan kita terasa nyaman. Berikutnya penggunaan keyboard. Penggunaan keyboard yang benar seperti pada gambar yang sebelah kiri itu, 10 jari tangan berada di atas papan keyboard, selalu siap seperti itu, baik ketika akan mengetik, ketika mengetik, dan setelah mengetik selalu demikian, di mana posisi jari kelingking kiri sampai kelingking kanan, ibu jari seperti itu. Sedangkan yang di sebelah kanan itu posisi mengetik yang keliru, di mana jari-jari tangannya tidak sesuai dengan fungsinya. Metode mengetik. Untuk metode mengetik ini ada 3. Yang pertama, metode mengetik 10 jari. Metode mengetik 10 jari adalah metode di mana tiap jari melakukan ketikan pada touch yang telah ditentukan batasnya. Pada metode ini, gerakan jari harus dilakukan dengan ketikan-ketikan teratur dan dibuat seakan-akan otomatis yang keadaannya tergantung semata-mata pada perasaan atau touch feeling kita. Maksudnya begini Bapak Ibu, apabila kita itu sudah hafal mengetik 10 jari, ini kadang perasaan kita akan main, atau kalau kita merasa keliru mengentak touch, itu hati kita atau perasaan kita itu menjadi terperangkap, aduh keliru seperti itu. Nah itu kalau sudah memiliki perasaan, aduh keliru misalnya, ini berarti touch feeling-nya sudah main. Kemudian teknik mengetik atau menombol touch menggunakan mesin ketik manual, ini pasti membutuhkan ketikan yang lebih kuat daripada menggunakan komputer, keyboard komputer. Hal ini dikarenakan keyboard komputer sifatnya lebih mudah ditekan atau ditombol dibandingkan mesin ketik manual. Oleh karena itu, ketikan atau penombolannya harus dilakukan dengan lembut atau soft touch system. Fungsi jari-jari tangan ketika mengetik seperti gambar keyboard, di mana mulai jari kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, terus telunjuk kiri, ibu jari kiri, ibu jari kanan, telunjuk kanan, tengah kanan, manis kanan, dan kelingking kanan, itu memiliki fungsi-fungsi tersendiri ketika menombol pada papan keyboard. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nomor 2, sistem buta atau sistem membuta. Ini maksudnya mengetiknya nanti bukan berarti seperti orang buta, tidak, tetapi maksudnya bahwa sistem ini pada saat mengetik seluruh perasaan dan pandangan tertuju pada naskah dan tidak boleh melihat touch atau keyboard atau melihat pada ketikan pada mesin ketik
atau layar monitor. Jari-jari secara otomatis harus dapat melakukan tugasnya pada touch yang sudah ditentukan. Karena itu, tidak perlu lagi melihat touch. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mengetik dengan sistem membuta adalah mengetik dengan hanya melihat naskah, tanpa melihat touch atau hasil ketikan. Apakah kira-kira bisa? Insya Allah bisa, ya, karena kalau sudah hafal seperti anak-anak zaman now, ini mengetik WA itu sudah tidak melihat papan keypad atau tidak melihat lagi gadgetnya. Mereka sudah terampil atau sudah hafal di luar kepala, jari-jarinya seolah-olah sudah memiliki mata. Demikian pula dengan mengetik, apabila sudah hafal terbiasa, ini tidak perlu melihat keyboard, itu tidak masalah, sudah terbiasa cepat dengan sendirinya. Jadi pandangan mata hanya tertuju pada naskah yang akan diketik. Yang ketiga yaitu sistem berirama. Sistem berirama adalah suatu sistem di mana jarak jatuhnya ketikan jari waktu mengetik harus sama dan berurutan sehingga menghasilkan bunyi dan irama yang sama. Saya masih ingat ketika dulu masih sekolah di Semea, ketika diajarkan mengetik dengan sistem berirama, ini aktivitas hentakan mengetik di dalam kelas itu bareng, serempak. Sehingga membuat sebuah ritme yang indah atau yang enak didengar seperti itu. Padahal pada waktu itu mengetiknya masih menggunakan mengetik jadul atau mengetik manual. Berikutnya, penguasaan touch. Untuk penguasaan touch di sini yang pertama akan dibahas adalah penguasaan touch dasar atau touch basis. Jadi apabila kita lihat tadi di awal sudah disampaikan bahwa ketika mau mengetik posisi jari-jari tangan berada pada touch basis. Apa itu touch basis? Touch basis adalah touch dasar atau pangkal sebagai tempat meletakkan jari-jari kita pada waktu kita akan mulai mengetik. Istilah lain touch basis yang biasa dipakai dalam dunia IT adalah home key. Penempatan jari-jari pada touch basis dapat dilihat pada tabel seperti tercantum di bawah ini. Mungkin Bapak Ibu yang di depan ada laptop bisa belajar bersama-sama dengan saya di sini untuk meletakkan jari-jari tangannya pada touch basis, di mana jari kelingking kiri diletakkan pada touch A, terus kemudian jari manis kiri pada touch S, jari tengah kiri pada touch D, jari telunjuk kiri pada touch F. Beralih ke jari kanan, tetap seperti itu Bapak Ibu, jadi tidak boleh bergeser. Yang jari ke kiri sudah ditempatkan pada posisinya. Sekarang jari kanan. Mulai telunjuk kanan pada touch J, jari tengah kanan pada touch K, jari manis kanan pada touch L, sedangkan jari kelingking kanan pada tanda titik koma. Berikutnya, penguasaan deretan touch huruf bagian tengah. Artinya, bagian tengah di sini yang sejajar dengan touch basis tadi kan ada dua yang belum ditombol ya Bapak Ibu, yaitu huruf G dan H. Nah, cara mengetik tombol huruf G ini menggunakan jari telunjuk kiri dan huruf H menggunakan jari telunjuk kanan. Pada saat menombol huruf G, maka jari telunjuk kiri berpindah dari touch basisnya, yaitu huruf F. Tetapi setelah menombol huruf G,
harus kembali lagi ke rumahnya, yaitu yang huruf F tadi. Demikian pula untuk menombol huruf H menggunakan jari telunjuk kanan, maka pada waktu menombol huruf H, jari telunjuk berpindah dari touch basis huruf C. Tapi jika sudah selesai menombol, huruf H harus kembali lagi ke rumahnya, yaitu huruf C. Mungkin bisa dipraktekkan, misalnya menombol huruf H kembali ke C, H kembali ke C, seperti itu. Kalau yang kiri, huruf G yang sebagai touch basisnya, ya. Terus kemudian kalau mau menombol huruf H, ya harus kembali lagi ke touch basisnya. Berikutnya penguasaan touch, penguasaan deretan touch huruf bagian atas. Touch atas terdiri dari huruf I, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. Yang pengetikannya juga harus menggunakan 10 jari seperti pada tabel berikut ini. Jari kelingking kiri menombol touch Q. Jari manis kiri touch W, jari tengah kiri touch E, jari telunjuk kiri touch R dan T. Sedangkan jari telunjuk kanan menombol touch Y, U, jari tengah kanan menombol touch I, jari manis kanan menombol touch O, jari kelingking kanan menombol touch P. Penguasaan deretan touch huruf bagian bawah. Deretan touch huruf bagian bawah terdiri dari huruf Z, E, C, B, B, N, M. Yang pengetikannya juga harus menggunakan 10 jari seperti ketentuan berikut. Jari kelingking kiri menombol touch Z. Jari manis kiri menombol touch X. Jari tengah kiri menombol touch C. Jari telunjuk kiri menombol touch P, B. Sedangkan jari telunjuk kanan menombol touch N, M. Jari tengah kanan menombol tanda koma. Jari manis kanan menombol tanda titik. Sedangkan jari kelingking kanan menombol tanda garis miring. Penguasaan touch berikutnya yaitu touch angka dan tanda baca. Deretan touch angka terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dan tanda-tanda baca yang lain yang pengetikannya juga harus menggunakan 10 jari sebagaimana terlihat dari tabel berikut ini. Untuk angka 1 menggunakan jari kelingking kiri, angka 2 jari manis kiri, angka 3 jari tengah kiri, angka 4 dan 5 jari telunjuk kiri. Tanda bacanya nanti tergantung dari keyboardnya masing-masing. Yang biasanya nanti bersamaan penggunaannya dengan tombol shift. Sedangkan angka 67 menggunakan jari telunjuk kanan, angka 8 jari tengah kanan, angka 9 jari manis kanan, dan angka 0 jari kelingking kanan. Penguasaan tombol-tombol lainnya. Selain tombol-tombol huruf, angka, dan tanda baca yang di atas tombol angka, maka masih terdapat tombol-tombol yang berfungsi untuk melaksanakan perintah dari pengetik.
Teknik pengetikannya juga tetap menggunakan 10 jari, atau istilahnya ini disebut tombol-tombol operasional yang dipakai untuk mengoperasikan alat yang sesuai dengan diperintahkan oleh si pengetik. Tombol-tombol yang sering dipakai oleh pengetik pada waktu mengetik menggunakan komputer adalah Escape, Tab, Caps Lock, Shift kiri, Kontrol kiri, yang harus ditombol menggunakan jari kelingking kiri. Sedangkan Backspace, Enter, Shift kanan, Kontrol kanan, harus ditombol menggunakan jari kelingking kanan. Bila spasi diketik dengan menggunakan ibu jari, baik kiri maupun kanan. Secara lebih lengkap dan jelas mengenai penguasaan touch pada keyboard komputer bisa dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. Bahkan papan keyboard dan fungsi jari-jari tangan. Pada gambar tersebut, touch keyboard sengaja diberi warna yang sama dengan warna kuku jari tangan untuk menunjukkan pembagian fungsi masing-masing jari tangan. Warna orange adalah fungsi jari kelingking kiri. Bisa diperhatikan mulai angka 1, hurufnya H, A, Z. Untuk tombol operasionalnya yang sebelah kiri, semuanya yang warna oranye itu juga ditombol menggunakan jari kelingking kiri. Sedangkan untuk warna berikutnya, yaitu warna ungu, jari manis kiri, ini menombol angka 2, hurufnya W, S, X. Sedangkan untuk warna coklat, jari tengah kiri, itu menombol angka 3, hurufnya E, D, C. Untuk warna hijau yang muda, ini sesuai dengan jari telunjuk kiri, menombol angka 4, 5, hurufnya RT, FG, PB. Sedangkan warna pink jari telunjuk kanan ini menombol pada angka 6, 7, hurufnya Y, U, H, C, N, M. Berikutnya untuk warna Tosca, jari tengah kanan, ini berfungsi untuk menombol angka 8, hurufnya I, K, dan ditambah tanda koma. Warna abu-abu yang mewakili jari manis kanan, ini menombol angka 9, hurufnya O, L, dan tanda baca titik. Kemudian untuk yang warna kuning, jari kelingking kanan, ini cukup banyak juga fungsinya untuk menombol angka 0, huruf P, tanda titik koma, tanda baca, dan tombol-tombol operasional di sebelah kanannya, misalnya backspace dan enter. Sedangkan warna biru ini sama dengan ibu jari kiri dan jari kanan. Ini siap untuk menombol bila spasi. Fungsi jari kiri dan kanan pada waktu mengetik 10 jari sudah saya sebutkan tadi. Ini hanya sekedar untuk tabel yang memudahkan mengingatnya nanti. Nah, berikutnya untuk soal evaluasi. Di sini saya sudah menyiapkan 10
soal pilihan ganda yang nanti bisa dicoba dikerjakan ya, untuk mengukur kemampuan setelah membaca penjelasan dari saya, mendengar penjelasan dari saya, juga membaca slide yang saya tunjukkan. Baik, kita akan bahas bersama-sama di sini. Yang pertama, sikap duduk pada waktu mengetik yang benar adalah, silahkan dibaca Bapak Ibu. Jawabannya tentu saja duduk, ya, duduk dengan tegak dan punggung bersandar pada kursi. Nah, maaf, jari saya sensi menombol A tapi larinya ke B. Baik, yang A tadi jawabannya ya Bapak Ibu. Yang kedua, sikap kaki yang benar pada waktu mengetik adalah, tadi saya sudah sampaikan, kata kuncinya harus menapak pada lantai, tidak boleh menggantung. Jawabannya adalah D. Nah, di situ skornya otomatis 10 apabila jawaban benar. Berikutnya, pandangan mata yang benar pada waktu mengetik adalah apakah memandang keyboard, apakah memandang komputer. Tentu saja tidak ya Bapak Ibu, yang benar adalah memandang pada naskah yang akan diketik, yaitu C. Sikap jari-jari tangan yang benar pada waktu mengetik adalah, nah ini tadi sudah berkali-kali saya sampaikan, yaitu melengkung dengan lemas di atas tuj basis. Jawabannya D. Jarak monitor dengan mata yang ideal adalah 18 sampai 24 inci. Yang D. Yang E. Berikut ini yang merupakan fungsi jari telunjuk kiri. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat jari telunjuk kirinya. Hurufnya yaitu R, T, F, G, P, B, 45 angkanya. A ya Bapak Ibu. Baik, berikutnya simbol persen atau tanda baca persen. Dalam metode mengetik 10 jari diketik menggunakan jari telunjuk kiri kalau nggak salah ya. Baik, telunjuk kiri. Tanda baca koma dalam metode mengetik 10 jari diketik menggunakan jari, ada yang masih ingat Bapak Ibu? Jari tengah kanan, coba yang C ya. Baik, berikutnya huruf L dalam metode mengetik 10 jari diketik menggunakan jari huruf L. Jari manis kanan ya. Betul. Berikutnya huruf H. Dalam metode mengetik 10 jari diketik menggunakan jari huruf H. Tadi kalau Ibu ada yang ingat, daratan tuj basis ada huruf H-nya. A, S, D, F, G, H, C, K, L. Telunjuk kanan berarti. Oke. Nilainya 90 Bapak Ibu. Kalau misalnya mau kembali ke soal evaluasi, kita bisa nolkan atau kita netralkan nilainya dengan menombol tombol reload atau refresh yang ada di bawah ini. Ini kita tombol. Nah, ini sudah kembali ke angka atau skor awal yaitu 0. Kembali ke home. Di sini saya klik developer. Nah, ini saya Bapak Ibu, tadi yang sudah diperkenalkan oleh Bapak Moderator. Nama saya Ibu Triwinasih SPD dari SMK Negeri 2 Blitar.
Dan media pembelajaran ini dibuat untuk kegiatan diklat daring guru mengajar untuk Nusantara atau Dikdar Gumum Batch 2 yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah atau BBJT. Baik, Bapak Moderator, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Ya, halo. Terima kasih Bu Tri atas penjelasannya. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi saya buka ada 2 sesi. Setiap sesi ada 2 penanya. Dari kolom chatnya ini ada 2 pertanyaan. Jadi untuk sesi pertama saya persilakan, mungkin ada yang ingin bertanya melalui video atau audio. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan via video atau audio, saya percayakan dulu pertanyaan dari kolom chat. Ada pertanyaan dari Ibu Tariati. Pertanyaannya, apa akibat jika kita mengetik tidak menggunakan 10 jari? Mungkin Ibu Tri bisa jelaskan secara detail apa akibatnya apabila kita mengetik tidak menggunakan 10 jari. Baik, terima kasih Bu Tariati atas pertanyaannya. Apa akibatnya apabila kita tidak bisa menggunakan 10 jari pada waktu mengetik? Mungkin akibat yang terlalu bahaya itu nggak ada ya Ibu. Cuma masalahnya saat ini kan hampir semua profesi khususnya sekretaris atau tenaga administrasi itu kan harus dituntut untuk mengetik dengan cepat. Nah, mengetik dengan cepat dan benar itu harus ada tekniknya, yaitu menggunakan 10 jari itu. Apabila seseorang bisa mengetik dengan cepat dan benar, pastinya dia akan bisa lebih produktif dalam pekerjaannya, sehingga produktivitas kerjanya meningkat dan tentu saja akan berimbas pada efisiensi waktu juga. Nah, bayangkan misalnya seorang sekretaris atau wartawan, atau bahkan kita guru saja ya. Ini saya pribadi merasakan ketika saya bisa mengetik 10 jari dengan cepat ini, saya mengikuti kegiatan webinar yang beberapa hari ini saya ikuti, di mana setelah webinar selesai itu harus meresum satu materi itu minimal 200 kata. Nah, padahal semalam itu ada 2-3 pemateri. Nah, itu kalau tidak bisa diketik dengan cepat, maka nanti terlambat mengumpulkannya. Itu istilahnya manfaat yang bisa kita petik apabila kita bisa mengetik dengan cepat. Tetapi apabila kita tidak bisa mengoperasikan pengetikan dengan cepat, maka ya akibatnya kita akan merasa tidak efektif, tidak efisien, atau tidak produktif. Bahkan ketika bekerja merasa lambat, harusnya misalnya hari ini bisa menyelesaikan pengerjaan pengetikan dengan tepat waktu, misalnya karena kita mengetiknya lemot atau mengetiknya asal-asalan, nah itu pastinya akan mengecewakan hasilnya. Barangkali begitu Pak Tansir, Bu Tariati. Iya, terima kasih Bu Tri atas penjelasannya. Jadi betul sekali bahwa dengan menggunakan metode mengetik 10 jari ini kita sangat terbantu dalam keseharian kita. Jadi bukan hanya untuk sekretaris saja, tetapi kita juga sebagai guru bisa mengaplikasikan hal tersebut. Oke, ada yang ingin bertanya, mungkin Pak Titis bisa aktifkan mic Ibu Siti Zumriati. Pak Titis, halo, Pak Titis, halo Pak Titis. Oke, sambil menunggu Bu Siti Zumriati, saya bacakan pertanyaan yang kedua dari room chat dari Ibu Nur Ainia. Pertanyaannya,
permasalahan yang sering terjadi adalah siswa tidak disiplin dalam menempatkan jari-jari. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi hal tersebut? Terima kasih, mungkin Bu Tri bisa jelaskan. Baik, terima kasih Bu Nur Aini. Ini teman senior saya, Pak Tamsir, berada di Kota Surabaya. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, Bu Aini, sama permasalahan yang terjadi atau yang dialami oleh kebanyakan guru-guru mengetik, bahwa siswa memang banyak yang tidak disiplin. Tapi saya memiliki trik atau strategi bagaimana mereka bisa mendisiplinkan diri, selain tetap harus memotivasi, tidak lelah-lelahnya di awal pembelajaran, di akhir pembelajaran, terus kemudian juga saya motivasi agar mereka itu memiliki laptop sehingga nanti di rumah bisa selalu untuk berlatih. Ini saya mentargetkan kepada mereka. Jadi setiap pertemuan paling tidak 10 sampai dengan 15 menit sebelum materi utama diawali, itu saya minta mereka untuk kecepatan tanpa melihat pada keyboard. Bahkan kalau perlu mereka saya tutup matanya dengan pakai penutup mata atau hasduk, sehingga mereka mau tidak mau itu akan berusaha untuk menghafalkan Bu Aini. Dan alhamdulillah strategi saya itu saya rasakan bisa ada hasilnya dibandingkan istilahnya lawaran, tidak ada teknik atau strategi tertentu. Jadi mereka dengan adanya semacam dalam tanda kutip penekanan seperti itu untuk bisa terampil, maka mau tidak mau mereka akan berusaha. Bu Qurratul A'yun sudah aktif, mohon maaf HP-nya baru restart ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Suara saya bisa didengarkah? Bisa Bu A'yun ya? Nggih, sudah jelas Bu, silahkan bertanya. Oke, gini. Bu Tri, bolehkah saya melihat aplikasi panjenengan mulai dari awal, cuman dimainkan aja gitu. Tadi saya kok melihatnya itu, saya merasa untuk pelajaran ini, kalau misalnya menggunakan media yang hanya narasi seperti itu kurang pas begitu. Iya. Kurang pas, jadinya kita harus mendemonstrasikannya. Tadi kan permasalahannya bagaimana sih caranya agar anak-anak itu bisa mengetik 10 jari. Gitu. Kalau saya melihat teman-teman kita ini ngajari anak mengetik 10 jari. Gurunya saja masih belum bisa gitu. Kebanyakan begitu. Jadi ketika kita menginginkan anak-anak untuk mengetik 10 jari, pertama kali yang dilakukan menunjukkan 10 jari itu bagaimana. Kalau misalnya dengan menggunakan aplikasi yang seperti ini itu seharusnya adalah paling enggak itu video. Prakteknya itu bagaimana. Jadi anak-anak ini ditunjukkan, ini loh bedanya antara orang yang mengetik 10 jari dengan orang yang tidak mengetik 10 jari. Saya rasa itu video-videonya banyak kalau misalnya mau disematkan di aplikasi ini. Dan ketika kita memberikan aplikasi ke anak-anak, kan kita tidak menjelaskan ya Bu. Tetapi ketika kan tidak menjelaskan ke anak-anak toh, lebih banyak mandiri kan? Iya. Oke. Jadi saya melihat beberapa kali saya ikut video conference seperti ini, kok malah di Gumun ini para guru mempresentasikan materinya begitu. Padahal kita harusnya tidak begitu.
kita harus menunjukkan aplikasi yang sekiranya nanti kita tidak harus banyak bicara di situ. Aplikasi yang jalan. Nah, yang saya harapkan ini di aplikasi mengetik ini kan dasar banget ya untuk jurusan kita. Jadi di aplikasi ini sekiranya kita tidak usah menjelaskan banyak-banyak, kita tunjukkan nih ke anak-anak jarinya yang mana gitu. Bukan hanya gambar-gambar seperti itu, Putri. Ya. Itu ini otokritik ya. Bukan kritik, otokritik demi kebaikan, nanti aplikasinya bisa diperbaiki lagi, begitu. Iya. Terima kasih. Iya. Pak Tamsir, bisa saya tanggapi? Halo Pak Tamsir. Baik Bu Ayun, terima kasih atas kritiknya. Ya. Halo. Iya, silakan dilanjut Bu Tri. Halo Bu Tri. Halo Bu Tri. Mungkin ada sedikit kendala Bu Tri. Halo. Halo. Ya, Gimana? silakan dilanjut Bu penjelasannya. Oke. Ya, tentang Saya ulang. Bu yang tadi. Baik, saya ulangi. Sebenarnya untuk kegiatan pembelajaran mengetik yang biasa saya lakukan itu saya lebih banyak ke demo, Bu Ayun. Jadi tidak seperti di SAC ini yang banyak teori. Sebab kemarin sebenarnya mau saya masukkan untuk video tutorial yang sudah saya unggah di YouTube itu saya sendiri yang membuat dan mendemokannya. Cuma ketika mau saya masukkan di SAC ini aplikasinya menjadi berat sehingga susah atau keberatan filenya untuk dibuka. Maka jujur ini tidak saya masukkan. Nah, SAC ini bukan satu-satunya media yang akan dipakai untuk memberikan materi kepada anak-anak. Mereka biasanya saya suruh untuk melihat dulu video tutorial saya, di mana di sana full dengan kegiatan praktek bagaimana saya mendemokan fungsi-fungsi jari tangan saya, mulai kelingking kiri dan seterusnya. Dan insya Allah ketika saya dengan 10 jari juga, sehingga tidak ada masalah apabila guru misalnya tidak bisa memberi contoh, insya Allah saya bisa memberikan contoh sebagaimana diharapkan, sehingga mereka akan merasa terinspirasi dari apa yang saya lakukan. Saya akan tunjukkan kepada mereka mengetik yang cepat seperti itu, karena betul apabila tidak ditunjukkan realnya, gurunya sendiri tidak bisa, itu nanti mereka malah menjadi menyepelekan atau meremehkan, begitu. Barangkali demikian Pak Tamsir untuk tanggapan terhadap Bu Ayun. Oke, terima kasih Bu Tri atas tanggapannya. Jadi mungkin betul yang disampaikan Bu Tri bahwa kemarin memang kita juga diingatkan untuk tidak terlalu banyak memasukkan video agar aplikasinya pada saat dipresentasikan bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi untuk pertanyaan saya tutup, masih ada 2 penanya Bu di kolom chat, saya baca. Baik. Jadi pertanyaan pertama dari Ibu Siti Zumriati. Adakah teknik atau metode yang dapat melatih kita untuk mahir mengetik menggunakan 10 jari? Baik,
Ibu Ya, silakan. Siti, terima kasih pertanyaannya. Sekarang banyak aplikasi, Bu, seperti rapid typing, master typing yang bisa kita unduh. Eh, eh, untuk yang saya jelaskan tadi di aplikasi saya ini, di aplikasi SAC ini memang tidak di sana tidak pakai software saya. Jadi untuk metode mengetik yang saya sampaikan ini, metode mengetik 10 jari, terus metode mengetik sistem membuta, metode mengetik berirama. Di sini hanya sekedar untuk istilahnya itu memberikan wawasan bahwa teknik atau metode mengetik yang benar itu seperti itu. Nah, selanjutnya untuk berlatihnya itu bisa dibantu menggunakan software. Tadi saya sempat baca di kolom chat masukannya Ibu Nur Ainiyah bahwa pada saat sekarang kita misalnya menggunakan software misalnya master typing atau rapid typing itu memang siswa tidak perlu ditutup matanya. Jadi dengan melihat pada teks yang ada pada softwarenya itu diharapkan bisa memberikan panduan seperti itu, Ibu Siti. Begitu Pak Tamsir. Iya, terima kasih Bu Tri atas penjelasannya. Sisa satu penanya Bu dari kolom chat juga saya akan bacakan. Baik. Bagaimana cara dari Ibu Siti Memunah, bagaimana cara kita mengajarkan ke siswa yang paling efektif dengan media SAC ini pada mapel mengetik? Cara yang paling efektif untuk mengajarkan SAC ini. Begitu. Baik. Ya. Seperti yang saya sampaikan kepada Ibu Ayun tadi, Bu Siti Maimunah, bahwa untuk SAC ini memang tidak satu-satunya media pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak. Jadi ini harus ada pendampingnya, Bu Mei. Ya, jadi ini nanti bisa diberikan kepada anak-anak untuk mereka belajar dan berlatih soal teori sendiri, sedangkan untuk prakteknya nanti biasanya mereka saya berikan job sheet, terus kemudian untuk melihat bagaimana demo atau praktek mengetik yang benar, mereka saya minta untuk melihat YouTube saya yang di sana sudah saya pandu bagaimana mengetik 10 jari dengan benar. Seperti itu Pak Tamsir. Iya, terima kasih Bu Tri atas jawabannya. Sekarang sudah pukul 9 lewat. Ya, jadi sebelum saya tutup diskusi kita hari ini, saya akan menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya, dengan mengetahui teknik mengetik dengan baik dan benar, kita akan lebih rileks berada di depan monitor atau komputer kita. Kemudian yang kedua, dengan menerapkan metode mengetik 10 jari, kita dapat meningkatkan efisiensi dalam produktivitas kerja kita tanpa melihat apakah kita seorang guru ataupun seorang sekretaris. Artinya, siapapun bisa menerapkan metode ini, dan dengan menerapkan metode mengetik 10 jari ini, kita bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja kita. Terima kasih Bu Tri atas ilmunya hari ini, semoga berkah buat kita semua. Baik, terima kasih sama-sama Pak Tamsir. Bapak Ibu guru hebat semuanya, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan juga terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang sudah mengikuti kegiatan video conference kita hari ini. Demikian presentasi dari kami. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya kembalikan kepada Pak Titis selaku host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presenter dan seluruh Bapak Ibu guru yang lain. Mohon maaf ya, ini tadi dari kami selaku host banyak kendala.
di sana sini, semoga tidak mengurangi pembelajaran hari ini dan kita mendapatkan banyak manfaat. Akhir kata, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.